I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari mengisahkan tentang keadaan sebuah kampung yang kini memiliki penerangan bersumber dari energi listrik. Semua warga sangat senang dan gembira karena kampung mereka kini menjadi terang benderang. Namun, ada satu orang di kampung tersebut yang enggan untuk memasang lampu sebagai penerangan di rumahnya. Haji Bakir merupakan ayah dari tokoh Aku yang dikisahkan enggan untuk menggunakan lampu sebagai penerangan, sehingga warga di sekitarnya merasa tidak senang dan seringkali melontarkan celotehan tajam kepada Haji Bakir. Warga kampung sering menyebut Haji Bakir dengan sebutan Haji Bakhil. Bakhil berasal dari bahasa Arab yang artinya kikir dan medit. Sementara itu, tokoh Aku yang mengetahui alasan mengapa ayahnya tidak mau menggunakan lampu sebagai penerangan. Namun, sayangnya alasan tersebut tidak bisa disampaikan kepada para warga. Di sisi lain, warga terus merasa keberatan dengan keputusan Haji Bakir, sampai pada akhirnya Haji Bakir meninggal dunia. Pada saat itu, akhirnya para warga pun tersadar dan celotehan-celotehan buruk tentang Haji Bakir pun menghilang. Cerpen Rumah yang Terang merupakan salah satu judul cerpen terkenal karya Ahmad Tohari dalam buku kumpulan cerpennya yaitu Senyum Karyamin yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta dengan cetakan ke-9-nya yaitu pada tahun 2013. Buku kumpulan cerpen tersebut memuat 13 judul cerpen yang melukiskan kehidupan dunia dan orang-orang kecil. Salah satunya yaitu cerpen Rumah yang Terang ini. Ahmad Tohari sendiri merupakan seorang sastrawan dan budayawan asal Indonesia yang lahir pada 13 Juni 1948 di Tinggarjaya, Banyumas, Jawa Tengah. Tak hanya itu, Ahmad Tohari pun dikenal sebagai salah satu penulis terkenal, dibuktikan dengan banyaknya novel dan kumpulan cerpen yang telah ia buat. Di antaranya seperti Senyum Karyamin, Ronggeng Duku Paruh, Kubah, Di Kaki Bukit Cibalak, dan lain sebagainya. Dalam cerpen Rumah yang Terang ini, Ahmad Tohari sebagai penulis cerpen menggambarkan kondisi kehadiran listrik di desa yang dimaknai sebagai modernisasi. Karena dengan kehadiran listrik dapat dilihat dalam konteks masyarakat Indonesia yang pada umumnya menganggap keberadaan listrik sebagai wujud modernitas yang akan berlanjut dengan masuknya teknologi. Contohnya yaitu penerangan lampu yang digunakan di kampung tersebut. Di sisi lain, dalam cerpen Rumah yang Terang, Ahmad Tohari sebagai penulis menyampaikan adanya aspek negatif dari perkembangan modernisasi di masyarakat. Akses keterbukaan modernisasi juga dapat berubah berkembangnya cara pandang, sehingga membuat masyarakat kehilangan aspek budaya bahkan rasa kemanusiaannya. Dalam cerpen tersebut, Ahmad Tohari menggambarkan kondisi masyarakat yang terus mencemooh Haji Bakir karena tidak mau memasang listrik. Padahal di sini Haji Bakir, yaitu ayah dari tokoh Aku, sebenarnya mempunyai alasan tertentu mengapa beliau tidak memasang aliran listrik di rumahnya. Cerpen Rumah yang Terang ini bertemakan pendirian kuat yang dimiliki oleh seorang ayah yang bernama Haji Bakil yang tidak berkenan menggunakan lampu sebagai alat penerangan di rumahnya. Cerpen ini adalah alur maju karena dalam peristiwanya menceritakan dari awal listrik masuk ke desa hingga akhir kematian dari Haji Bakil. Tokoh dalam cerpen ini adalah Aku, Haji Bakil, dan warga kampung. Tokoh Aku digambarkan sebagai anak yang patuh kepada ayahnya, sebab tokoh Aku tidak melakukan protes terhadap keputusan ayahnya yang menolak melakukan penerangan di sekitar rumahnya dengan lampu. Selain itu, tokoh Aku juga memiliki sifat yang sabar karena marah ketika mendengar celotehan warga terhadap dirinya. Tokoh ayah digambarkan sebagai tokoh yang kuat akan pendiriannya. Ia tidak bersedia menggunakan listrik dan lampu sebagai penerang rumah dan jalan di sekitar rumahnya.
Selain itu, tokoh ayah juga menerapkan tokoh yang sangat bijaksana dan sabar dalam menghadapi celotehan warga di sekitar rumahnya. Tokoh tetangga digambarkan memiliki karakter yang julid dan suka mengurus hidup orang lain. Latar tempat dalam cerpen yaitu di kampung dan di rumah tokoh aku. Latar waktunya yaitu malam hari, siang, dan pagi. Latar suasana yang tergambar dalam cerpen yaitu suasana yang menyedihkan karena tokoh aku dan ayah mendapat celotehan tajam dari para warga. Suasana kesedihan juga tampak pada saat tokoh ayah meninggal dunia. Cerpen Rumah yang Terang secara keseluruhan menggunakan sudut pandang orang pertama melalui tokoh aku. Hal ini dikarenakan pelaku pertama di dalam cerpen ini menggunakan tokoh aku sebagai penceritanya. Moral dari penokohan Haji Bakir yang pertama, karakter Haji Bakir yang sangat sabar menghadapi dan mendengarkan kecemoohan masyarakat kampung. Yang kedua, pendirian kuat yang dimiliki oleh seorang ayah bernama Haji Bakir. Yang ketiga, moral agama yang dimiliki Haji Bakir karena ia mempercayai bahwa walaupun gelap di dunia, kelak Tuhan akan memberikan cahaya di akhirat. Moral dari tokoh aku yang pertama, karakter aku yang sangat sabar menghadapi dan mendengarkan cemoohan masyarakat kampung dan terus patuh terhadap perintah orang tua. Yang kedua, sikap amanah yang dimiliki oleh tokoh aku sangat menjaga rahasia ayahnya. Nah, ada yang ketiga, itu moral tokoh tetangga. Tokoh tetangga digambarkan seseorang yang suka julid, maka dari itu janganlah kita bersikap seperti itu. Yang kedua, dari tokoh tetangga kita bisa belajar jangan menilai seseorang sebelum tahu sebenarnya. Selanjutnya, saya akan membahas dan menjelaskan gaya bahasa yang digunakan dalam terang. Yang pertama yaitu gaya bahasa personifikasi, dan yang kedua itu gaya bahasa sinestesia. Nah, contoh kalimatnya sebagai berikut. Yang personifikasi, contoh kalimatnya seperti ini. Di kampungku, listrik juga membunuh bulan di langit. Seakan-akan benda mati memiliki sifat atau bertingkah layaknya makhluk hidup. Yang kedua itu sinestesia. Nah, contohnya seperti ini. Rasa tersinggung yang terpancar dari mata beliau yang sudah biru memucat. Mata tidak pucat biru karena pucat biru merupakan istilah yang sering disamakan dengan wajah atau kulit. Amanat dalam cerpen Rumah yang Terang adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu sebelum mengetahui alasan di baliknya, dan kita sebagai manusia harus bisa menghargai keputusan orang lain. Dari keseluruhan penjelasan yang telah diutarakan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari ini merupakan salah satu cerpen yang sangat menarik untuk dibaca oleh semua kalangan umur. Untuk gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen juga sangat baik, tidak bertele-tele, serta tentunya mudah dipahami oleh pembacanya. Alur cerita maju dimulai dari awal peristiwa hingga berakhirnya peristiwa di dalam cerpen, yaitu pada kisah kematian tokoh ayah yang akhirnya merubah pandangan negatif warga kampung terhadap tokoh ayah, yaitu Haji Bakir. Karena penggunaan alur maju, peristiwa di dalam cerpen Rumah yang Terang dapat membuat pembacanya untuk sama-sama menebak apa saja yang sedang terjadi dan apa saja yang akan terjadi pada kutipan peristiwa berikutnya. Setelah membaca cerpen Rumah yang Terang, maka pembaca akan mendapatkan amanat yang sangat berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yaitu mengajarkan kepada kita bahwasannya kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu sebelum mengetahui alasan dibaliknya. Tak hanya itu, kita sebagai manusia pun harus menghargai keputusan yang telah dipilih oleh orang lain, sekaligus tidak boleh menyimpulkan pandangan sebelum mengetahui kebenaran dan alasan dibalik keputusan tersebut.